Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Ayo ikhwah, akraman subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita aturkan kepadanya. Salawat salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, majelis taklim kita bisa bermajelis kembali yang merupakan taman surga, nikmat yang besar, juga teriring dengan gerimis rahmat juga. Tentunya kita berdoa dengan Allahumma shayyiban nafi'an. Dari kitab Mukhtasar Al-Kabair menjelaskan tentang dosa-dosa besar. Insyaallah kajiannya kita lanjutkan. Sekarang kita masuk pada Al-Kabirah Ar-Rabi'ata Asrah, dosa besar yang ke-14, Surbul Khamri wa illam yaskur minhu, minum khamr walau belum sempat mabuk, maka itu sudah termasuk dosa besar. Ada dua ayat bersama beberapa dalil berikutnya. Pertama Al-Baqarah 219. Saya nanti minta untuk membacanya, dibaca lengkap ayatnya. Bersama surah Al-Maidah yang ke-90. Saya membacakan. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Tadi Al-Baqarah ya. Terus Al-Madanya sudah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Dalil pertama nukilan dari surah Al-Baqarah yang ke-219 tentang keharaman khamr. Allah Ta'ala berfirman,
Allah zat yang maha tinggi, yang istiwa tinggi naik di atas ars. Ars adalah atapnya alam raya. Allah tinggi naik tidak menjamah. Semua makhluk berada pada jarinya Allah. Allah adalah Al-Azim, zat yang maha besar. Isinya, yas'alunaka, mereka bertanya kepada kamu, anil khamri, tentang khamr, sesuatu yang dikonsumsi menyebabkan akal tertutup, saraf rusak, dampaknya mabuk, resikonya dirasakan, kepala pusing, perut mules. Kadang bila mabuknya berat, bisa ngelantur gak karuh-karuan. Dan khamr gak sama dengan alkohol. Kalau alkohol, benda yang membahayakan hasil sulingan, itu membunuh, kelasnya pembunuh. Kalau khamr itu adalah hasil fermentasi, entah bahannya anggur yang diperas, mengalami peragian, mungkin ditambah dengan ragi khusus, yang masyarakat cukup pandai membuat khamr, bentuknya tapi bila sudah netes airnya, namanya badek. Sehari, 2 hari, 3 hari, tapi masih boleh dikonsumsi. Bila sudah berlalu 3 hari, nggak boleh, karena sudah masuk wilayah khamr. Semakin disimpan, proses fermentasinya semakin dahsyat, nanti daya mabuknya juga semakin kuat. Dan itu sudah menjadi tradisi masyarakat Arab di kala itu, seolah tidak bisa hidup tanpa khamr, sehingga seolah orang lahir bahannya khamr. Karena bapak ibunya sudah kecanduan, bahannya juga dari khamr, lahir ya begitu mudah mengkonsumsi khamr. Seolah mabuk jadi kebanggaan. Ini jelas merusak kepada saraf, merusak kepada akal, sementara fungsi akal, modal untuk tadabbur, tafahum, ta'ammul, tafakkur. Amanat yang Allah amanatkan adanya akal. Dengannya bisa berpikir, memahami wahyu. Dengannya manusia akan terbimbing. Nah, bila akalnya rusak, nggak bisa berpikir, jelas wahyu tidak akan sampai, arahan tidak akan bisa sampai, sehingga manusia yang nggak ada gunanya, hilang akal. Apa jadinya? Gula hilang manisnya. Apa jadinya? Garam hilang asinnya. Manusia hilang akalnya, apa bedanya dengan binatang? Permasalahannya, amanat itu berada pada akal. Makanya pengrusak akal itu diharamkan dengan kelas berat. Ketika masyarakat sudah kecanduan seolah tidak bisa hidup tanpa khamr, sementara itu haram, maka pengharamannya berproses. Karena orang tidak bisa meninggalkan sekaligus. Enggak seperti kendaraan sepeda motor laju kencang, direm depan belakang, seret mandek. Orang mengkonsumsi khamr mandek secepat itu tidak bisa. Kereta api bisa kan?
sekali injak langsung mandek jegrek, nggak bisa. 1 kilo sudah mulai direm pelan-pelan, langsung diinjak mandek nggak berputar, ya turun dari relnya, oleng. Manusia bila sudah kadung kecanduan khamr, darahnya tumbuh dari khamr, itu bila diputus langsung nanti darahnya protes, pasti akan menggerogoti tubuh, nanti bisa mati. Makanya itu adalah prosesnya dikurangi. Yang semula 10 tinggal 9, kurangi 1 tinggal 8, kurangi 1, terus lama-lama tinggal 1. Setelah itu bisa total selesai. Asalkan punya niat kuat, nanti bisa mandek. Kemudian pengkonsumsian khamr itu luas, nggak semata diminum saja, bisa dimasukkan di permen, dijual bebas, bahaya. Bisa dimasukkan obat-obat, bisa membuat orang melayang-layang, bisa menjadi penenang, yang kadang menjadi resep dokter ketika orang itu mengalami depresi. Berbagai macam obat batuk, pilek, dengan kode tertentu ada yang mendapatkan campuran. Dalam bentuk permen dijual bebas, berarti anak-anak sudah dilatih bahan khamr. Kan ngati-ngati, gak boleh sembarangan membeli. Maka cari yang tulisannya ada jaminan halal. Bisa dibakar, dihisap, kadang dimasukkan di rokok. Bisa dalam bentuk pil-pil dengan wilayah luas, dengan namanya narkoba, dengan aneka ragam bentuknya. Atau digambar sebarkan dengan berbagai macam merek bir, cap bintang, cap apa, kadang ditulisi katanya obat penghangat, tapi ujung-ujungnya itu adalah khamr. Itu sangat luas sekali. Bahkan promosi-promosi tertentu ternyata itu sponsornya dari pabrik khamr. Dan itu diwujudkan dalam bentuk penampilan yang menjanjikan. Nah, karena manusia sudah kecanduan, tidak bisa sekaligus, maka proses pengharaman khamr bertahap. Pertama, Al-Baqarah 219. Mereka tanya kepada kamu tentang khamr wal maisir dan judi. Qul jawablah, fihima, di dalam khamr dan judi, ismun kabir, ada dosa yang besar. Wa manafi'un nas, dan juga ada manfaatnya. Wa ismuhuma, sementara dosa keduanya akbaru min naf'ihima, dosanya lebih gede daripada manfaatnya. Dan seterusnya ayat. Maka orang yang belum kecanduan, yang masih bisa nimbang manfaat ada, madarat ada, madaratnya luwih gede, nah mereka bisa mandek. Tapi yang sudah nggak bisa nimbang, kenapa? Kecanduan, mereka belum bisa mandek. Nah, kepada mereka yang belum bisa mandek, itu dilatih dengan tahapan yang kedua, sebagaimana ada di An-Nisa yang ke-43. Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman, kamu jangan dekati sholat, jangan kamu kerjakan sholat. Wa antum sukar, sementara kamu mabuk, sehingga tidak sadar apa yang kamu katakan, sehingga tidak boleh. Hatta ta'lamu, sehingga kamu tahu ma taqulun, apa yang kalian katakan. Ini jelas dampak dari khamr, hilang akal sehingga nggak tahu apa yang diucapkan. Ketika sholat jelas ngelantur, itu rusak akalnya, menyebabkan rusak agamanya. Akhirnya orang yang kecanduan itu mikir,
ketika mereka belum bisa meninggalkan, masih dibiarkan mengkonsumsi, tapi syaratnya ketika sholat sudah tidak boleh mabuk. Kira-kira mereka kapan mengkonsumsi? Ini merupakan proses pelatihan. Bila mengkonsumsi khamrnya zuhur, asar mabuknya belum hilang, gak berani. Asar mengkonsumsi khamr, maghrib belum hilang, gak berani. Maghrib mengkonsumsi khamr, isya belum hilang, gak berani. Selepas subuhan mengkonsumsi khamr mabuk, reso mancing, gak berani juga. Akhirnya kapan? Selepas isya, kelenger semalaman, besok mungkin sudah pulih. Itu sudah dilatih sedemikian rupa, dan terus dilatih. Ngombe yang ngombe, ini prosesnya. Tapi syaratnya ketika sholat harus sudah hilang mabuknya, sehingga ada pelatihan yang seperti itu. Berkurang, lama-lama ringan, gak kecanduan. Bila sudah tidak kecanduan, diputuskan dengan haram telak, dengan Al-Maidah yang ke-90. Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamr itu, sesungguhnya perjudian itu, sesungguhnya keberhalaan itu, sesungguhnya mengundi nasib dengan anak panah itu, rijsun najis min amal setan, dari pekerjaan setan. Wajatanibuh, kalian harus mandek. La'alakum tuflihun, dijamin kalian akan menjadi orang yang beruntung. Maka dengan turun ayat ini merupakan jawaban tuntas. Ketika orang pengen memutuskan hukum haram, ketika berproses, ternyata mereka masih begitu tahapannya. Ya Allah, kapan jawaban tuntas? Turun lagi, begitu jawabannya. Ya Allah, kapan nata penyelesaian tuntas? Maka dengan turun yang ketiga ini, mereka baru plong, alhamdulillah, sudah dinyatakan haram telak. Akhirnya penduduk Madinah, mereka sudah biasa memproduk, termasuk industri home, seolah setiap rumah itu produk. Maka dengan haram telak ini, mereka langsung menghancurkan produk mereka sendiri. Maka di waktu itu langsung gang-gang di Madinah banjir. Banjir apa? Banjir khamr. Karena semua yang disimpan dengan wadah muzafat, nakir, mukhayyar, duba. Ini ada 4 nama. Mukhayyar, nakir, hantam, duba. Itu wadah-wadah yang di situ dimasukkan khamr untuk disimpan sekian lama, nanti semakin memabukkan. Langsung dipercaya, langsung banjir. Mereka samina wa ata'na ketika terjadi pengharaman khamr. Itu tadi tentang arti khamr, aneka ragamnya, makna bahasa maupun makna istilah, bersama dampaknya dan apa sebab diharamkannya, bagaimana proses pengharamannya, dan bagaimana status dosanya ternyata amat sangat besar. Berikutnya keterangan dari asar. Wasabata, dan telah tetap periwayatan secara sahih an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qol lamma nazala tatkala turun tahrimul khamri, pengharaman khamr. Ini sudah haram telak. Secara berproses tadi haram telak. Masya as-sahabatu, berjalan para sahabat, ba'duhum ila ba'din, sebagainya kepada sebagian yang lain. Berpikir keharamannya termasuk dosa besar, mereka berpikir merenungkannya,
tahu keharamannya, mereka mengkonsumsi besarnya dosa, kayaknya menjadi orang yang berat pikirannya, gimana penyelesaiannya. Wa qalu, mereka mengatakan, hurimat al-khamru wa ju'ilat idlan lisyirki. Diharamkan khamr wa ju'ilat, dan dia dijadikan idlan, punya makna mislan, setara, punya makna nadhirun, sepadan, lisyirki, terhadap syirik. Berarti kelas dosa besar kakapnya itu disepadankan dengan besarnya dosa apa? Syirik. Berarti amat sangat dahsyat bahayanya. Apa resiko perbuatan syirik? Satu, dosa gak diampuni bila syiriknya gak ditobati. Bila tobat harus nasuha. Bila tidak nasuha, kapok lombok, syirik tidak bisa dibikin seperti itu. Yang kedua, bila pernah beramal soleh, andaikan berpahala, dihancurkan. Yang ketiga, ketika sedang beramal soleh, yang dijanji pahala, dijamin gak diberi pahala. Yang keempat, ketika sudah diputuskan keputusan hukum, pasti neraka. Yang kelima, tidak ada penolong, berarti kekal selamanya. Yang keenam, surga haram. Membahayakan sekali. Khamr itu diarahkan ke sana. Penyebutannya, keharamannya dijadikan idlan mislan, setara dengan kesyirikan. Makanya bila ada orang itu mengatakan, sementing kan dosaku duduk syirik, ngombe khamr sementing kan enggak syirik. Loh, itu disepadankan. Bagaimana kamu anggap ringan? Ju'ilat idlan, dijadikan sepadan. Loh, ngeri. Kemudian nanti kita akan lebih memperinci apa makna sepadan, setara, sekelas, sekakap dosa syirik. Nanti akan ada keterangannya di bagian bawah insyaallah. Kita lanjutkan, wadhaba, dan bermadhab Abdullah bin Umar, artinya memiliki kesimpulan hukum, jadi ketetapannya itu madhabnya, jalan yang ditempuh, prinsip yang ia pegang, ila kepada annal khamra akbarul kabair. Sesungguhnya khamr itu adalah sebesar-besar dosa besar, artinya grupnya dosa-dosa besar. Itu fatwa dari kalangan salafus saleh, menjelaskan akan bahayanya khamr yang amat sangat besar sekali. Wahya, dan dia bila raibin, tidak ragu lagi, khamr adalah ummul khaba'is, induknya perbuatan keji, mbok aneh perbuatan keji, yang dengan dosa khamr nanti akan beranak pinak dosa-dosa yang lain. Namanya mbok, ibu, umun itu kan beranak pinak kan. Abi menikah anaknya satu apa? Satu lusin, siji dadi rolas, masing-masing satu dari rolas beranak pinak, masing-masing juga rolas berapa? Masing-masing sudah 12, beranak pinak lagi 12/1-nya. Artinya dengan satu dosa nanti akan berkembang, bercabang-cabang. Kenapa? Kan dikatakan induknya perbuatan keji. Tamsil gambarannya apa? Besarnya bahaya khamr. Karena akal mabuk, tidak terkendali, perbuatan sudah los. Sholat pun gak diterima. Kenapa? Gak paham, gak connect, gak khusyuk, gak tadabbur. Hanya centak-centuk badan dengan ngelantur, gak diterima sholat. Yang seperti itu namanya umul khaba'is. Apa itu gambarannya? Ada cerita seorang dikenal sangat soleh zahirnya. Ada orang yang usil, ingin menjatuhkan martabatnya. Dia ditawari oleh pelacur,
diajak zina, gak mau. Suruh membunuh orang, gak mau. Kenapa? Jelas dosa besar. Dan berbagai macam dosa ini itu gagal yang ngerayu. Akhirnya dia direkayasa dengan diundang untuk kepentingan sosial yang dia ringan. Apa? Semisal nulung orang yang sakratul maut untuk mentalkinnya, otomatis dia akan semangat. Ternyata rekayasa. Dia masuk ke rumah, masuk kunci lagi, entah berapa lapis. Sampai di sana ternyata dimakar. Pilih 1 dari 3. Zina dengannya gak mau. Bunuh anak ini gak mau. Kalau kamu tidak mau, saya akan teriak. Karena kamu di rumahku, saya akan tuduhkan kamu hendak menodai saya, orang akan percaya. Kenapa? Kamu kan di rumah saya. Pilih mana? Atau minum khamr? Akhirnya dia mikir, pilih yang paling ringan saja. Apa? Zina ndak, membunuh ndak. Sekarang tinggal pribadi apa? Minum khamr. Begitu dia mabuk, apa yang terjadi? Zina. Begitu ketahuan ada saksi, nanti terbongkar, saksinya dibunuh. Loh, berkembang kan? Itu contoh pengembangannya. Ada pengungkapan bahasa menggambarkan berkembangnya, itu kan sangat mengerikan yang seperti itu. Itu resiko khamr, beranak pinak. Maka dikatakan sebagai apa? Ummul khaba'is, induknya perbuatan keji. Waqad lu'ina syaribuha, dan dilanat yang meminumnya, fi ghairi ma hadisin, itu tidak hanya di 1 hadis saja, banyak. Hadis lengkap berkaitan tentang resiko peminum khamr. Dari Abdullah bin Amr, Syekh Su'aib Al-Arnaud di dalam Takhrij Sunan Daruqutni yang derajat hadis itu adalah sahih. Lafadznya begini, al-khamru umul khaba'is. Khamr itu induknya perbuatan keji. Minum khamr akan beranak pinak dosa-dosa yang lain, membunuh, berzina, dan macam-macam. Wa man syaribah, siapa yang meminumnya, lam yakbalillahu, Allah tidak menerima minhu darinya sholatan, sholat arba'ina yauman. Ini dampak yang lain. Sholatnya berapa? 40 hari tak diterima. Loh, ngati-ngati. 40 dino gak diterima sholatnya. Fa'in mata, apabila mati, waya fit batani, sementara khamr masih di perutnya, mata dia mati, nilainya mitatan jahiliyatan, matinya orang jahil, bukan matinya orang taat. Berarti mati di dalam kemaksiatan, sehingga potensi mati husnul khotimah kayaknya tidak bisa. Loh, berat kan? Sementara nilai amal itu dirinya pada ujung akhir. Ternyata ujung akhirnya dalam keadaan minum khamr. Khamr masih ada di perutnya. Gimana dia katakan husnul khotimah? Suram masa depannya. Kemudian apa makna 40? Syarahnya macam-macam. Kenapa kok sampai punya dampak sholatnya gak diterima 40 hari? Pertama, gak diterima sholat, gak diterima, lera sholat malah kafir. Kerja gak bayaran, ora kerja malah hancur. Sholat gak berpahala, gak sholat malah kafir. Hikmahnya kenapa 40? Karena hilangnya khamr dari badan itu bila sudah berproses 40 hari. Bila belum 40 hari itu masih ada rekam jejaknya, tidak bisa dihapus. Makanya bisa jadi orang yang sudah kecanduan khamr untuk rehabilitasi akhirnya sembuh normal butuh waktu 40 hari. Dan selama itu belum diterima sholatnya, sampai hilang total. Loh, ngeri kan? Ngeri.
Walaupun hari-hari biasa tidak mabuk, tetapi zat khamr itu masih ada pada tubuhnya. Dan keharaman khamr bukan semata sudah mabuk. Bila sudah jelas namanya khamr, walaupun hanya dilat tok sedikit, itu sudah masuk kategori melakukan dosa besar. Sudah masuk kategori dosa besar. Loh, ngeri kan bahayanya. Makanya ngati-ngati. Di masyarakat banyak itu yang namanya khamr. Dan berbagai macam kemasan, dibikin permen dan macam-macam, dimasukkan ke benda ini itu macam-macam. Ya, masyarakat masih banyak mengkonsumsi. Nah, semoga mereka mandek. Mengapa? Dosanya seperti itu. Kemudian siapa yang dilaknat? Apakah hanya peminumnya saja? Jawab, bukan. Semua yang punya peran sehingga tersukseskannya khamr diminum di masyarakat, hukumnya sama. Seperti kasus riba, itu bukan sebatas orang yang memakan harta riba. Saksinya, sekretarisnya, tenaga pengamannya, office boy-nya, yang mempromosikannya, yang menyebarkan selebarannya, sama nanti, hukum sama. Khamr itu malah 10. Perhatikan hadis berikut. Ini merupakan hadis keterangan tambah dari Ibnu Umar, bersabda Nabi SAW, lu'inat al-khamru ala asroti aujuh. Dilaknat berkaitan khamr ada 10 pihak. Minimal 10 pihak ini pensukses menyebarnya khamr. Pertama, bi ainiha, zat khamrnya itu dilaknat. Kedua, wa asiriha, pekerja yang memproduksi, memerasnya. Pamane anggur itu digiling, nah itu pekerja sing giling malah kocor-kocor metu banyune, pekerjanya. Berapa pekerjanya di pabrik khamr? Yang ketiga, wa mu'tasiriha, dan yang pesen tulung perasno. Yang keempat, wa ba'iha, yang menjualnya. Yang kelima, wa muta'a, pembelinya. Yang keenam, wa hamiliha, yang mengedarkan, membawa ke masyarakat, distributornya. Yang ketujuh, wal mahmuli lahu, dan pihak yang minta dikirim kemudian dikirimkannya, yang pesen. Berikutnya, wa akilu samaniha, yang memakan harganya. Tidak boleh itu harga dari khamr itu. Kemudian yang ke-9, wa syarbi, dan yang meminumnya. Yang ke-10, wa saqiha, dan petugas yang menyajikan. Tolong tuangkan. Yang menuangkan sama nanti hukumnya. Berapa tadi? Yang kena dampratan laknat dari khamr 10. Apa tadi nomor 1? Zat khamrnya yang dilaknat. Tidak ada rahmat belas, yang ada menyeret siksa. Kedua, pekerja yang memerasnya. Tentunya yang mengolahnya akhirnya jadi khamr, yang mengemasnya dan macam-macam. Kemudian yang ketiga, yang pesen tolong perasno. Bila sudah jadi, kirimkan ke rumah saya. Yang keempat, baik penjualnya, toko-toko, walaupun mereka tidak meminumnya. Makanya ngati-ngati, toko dagangannya khamr dan benda-benda yang ada khamrnya, permen dan macam-macam. Yang kelima, wa muta'a, pembelinya. Ini membeli untuk dikonsumsi atau membeli di kongkon, terserah. Yang keenam, hamiliha, yang membawakannya, pihak distributor yang menyebarkan, kirim sana kemari. Yang ketujuh, wal mahmuli al ilaihi, dan yang pesan kemudian barang itu dikirimkannya, ternoreni, kena. Yang kedelapan, wa akli samariha, ketika sudah jadi duit, nah dibagi-bagi, yang memakannya ngerti dari hasil khamr, nanti kena dilaknat. Yang kesembilan, wa syaribiha, dan yang meminumnya. Yang ke-10, nah, orang yang diminta untuk
menyiapkannya, tolong ambilkan, tolong tuangkan, dan sebagainya. Loh, ngeri resikonya. Ngeri resikonya dari resiko dari khamr. Berikutnya masih ada 3 dalil. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna 'alallahi ahdan. Sesungguhnya ada janji yang akan dikerjakan oleh Allah. Allah berjanji. Maknanya inna al-ahdan adalah ahidallahu ala nafsih, Allah menjanjikan pada dirinya sendiri. Inna sesungguhnya ala Allah ada sesuatu yang akan dikerjakan oleh Allah, ahdan bentuknya janji. Allah berjanji untuk menindak. Siapa yang ditindak? Liman yasrabul muskiro, kepada orang yang mengkonsumsi benda memabukkan walaupun belum mabuk. Apa itu janji Allah untuk menghukum dia? Bentuk hukumannya apa? Ayyaskiyahu, Allah akan memberi minum kepada dia mintinatil khabal, dari minuman namanya apa? Tinatul khabal. Kila ditanyakan, wa ma tinatul khabal, tinatul khabal itu apa? Oh, jawabnya araku ahlinar, keringatnya penduduk neraka. Atau kola usaratu ahlinar, perasannya penduduk neraka. Badan bila diperas keluar apanya? Cairan tubuh namanya apa saja? Ada air mata, ada air hidung, ada air mulut, ada air kulit, ada air seni, ada air bentuknya darah, entah darah haid, darah nifas, atau darah yang mengalir, atau mungkin juga beraknya cair, muntabir, itu juga bentuknya cair juga, terperas juga, macamnya banyak perasan tubuh ini. Itu bagaimana kalau sampai ngumpul di dasar jahanam, panasnya seperti apa itu yang akan diminumkan? Seperti apa kalau begitu? Itu mengerikan sekali. Na'udzubillah min dzalik. Itu resiko meminum khamr. Allah berjanji kepada yang kecanduan dengannya sampai mati tidak tobat akan mendapatkan hukuman seperti itu. Akhrajahu Muslim. Berikutnya waqala alaihi salatu wassalam, man syaribal khamra, sapa sing minum khamr fid dunya, di dunia. Di bukunya langsung disebutkan dengan khurrimaha fil akhirah. Itu ada sesuatu yang belum tertulis. Ada beberapa lafaz berikut yang belum tertulis adalah summa lam yatub minha. Man syaribal khamra fid dunya summa lam yatub minha. Silakan disisipkan. Sudah siap disisipkan? Saya ulang kembali, disimak. Man syaribal khamra fid dunya summa lam yatub minha. Itu sisipannya masukkan. Itu belum tertulis. Bila kita kembali ke beberapa lafaz ini ada. Man barang siapa yang syaribal khamra, minum khamr fid dunya, di dunia, summa kemudian lam yatub, dia tidak sempat tobat minha, dari khamr, berarti matinya khamr di perutnya dan belum tobat. Apa resikonya? Khurrimaha, diharamkan dia akan khamr fil akhirati, di akhirat. Di antara minuman di surga itu khamr, cuma khamrnya tidak memabukkan. Sebagaimana yang menyebutkan masalul jannatil lati wu'idal muttaqun fiha anharum mimma in ghairi asin wanharum mil labanin lam yataghayyar ta'muh wanharum min khamril ladzatil lisyaribin wa anharum min asalim musaffa, air jernih yang tidak keruh, air susu yang tidak basi, khamr yang tidak memabukkan, dan madu.
Nah, orang yang minum khamr di dunia mati nggak tobat, di sana nggak dapat. Kalau gitu, apa yang diminumkan? Ya tadi tinatul khabal, perasan tubuh, cairan perasan tubuh dari orang yang disiksa di neraka. Nah, makanya ngati-ngati kita simpan masa depan kita. Jangan sampai ada khamr masuk ke tubuh kita. Siapa yang ada segera tobat. Dan itu bisa dilatih untuk berhenti. Harta pun juga akan dihisab tok ngiopo. Berat itu resikonya. Itu diharamkan nanti di akhirat. Itu muttafaq alaih. Terakhir, wa anhu, dan darinya juga alaihi salatu wassalam qol mudminul khamri, pecandu khamr, in mata, jika dia mati, laki Allah, dia bertemu Allah dalam keadaan kecanduan, belum tobat, benda di tubuhnya nilainya ka'abidi wasanin, seperti penyembah berhala. Oh, ngeri kan? Padahal kita tahu dosa syirik. Ini rawahu Ahmad fi musnadi, sahih hadis. Ngeri. Seperti itu. Disamakan atau ditamsilkan, diserupakan. Kelasnya itu ada seperti penyembah berhala. Padahal bila kita cerita penyembah berhala pasti lari. Sementara banyak orang yang punya dosa sekelas penyembah berhala. Apa? Minum khamr. Loh, bahaya. Maka bebaskan. Khamr bentuknya apapun, di permen, disusupkan di obat-obat, dan di barang yang banyak dikonsumsi di masyarakat, yang dijual bebas, banyak pabriknya, yang kadang pajaknya wagah, iman-iman dihentikan, dan seterusnya. Kemudian apa maknanya ka'abidi wasanin? Apakah seperti penyembah berhala nanti dan neraka kekal? Minimal ada dua makna. Pertama, akan disamakan betul-betul seperti penyembah berhala dengan syarat idzas tahallaha, apabila dia menganggap khamr itu halal. Allah nyatakan haram, dia katakan halal. Kalau gitu bikin hukum sendiri, jelas musyrik kalau begitu. Menolak hukum Allah, bikin hukum sendiri, ini musyrik. Terancam kekal di neraka. Allah mengatakan haram, dia mengatakan halal. Itu maknanya idzas tahallaha. Itu seperti dosa penyembah berhala, itu syaratnya apa tadi? Apabila dia menghalalkannya, nanti dosanya persis musyrik, kekal di neraka selamanya. Tapi apabila mengkonsumsi cuma tidak menghalalkannya, ya dosa besar tapi enggak kekal. Tapi lamanya seperti apa enggak tahu. Mana yang kedua disamakan, yaitu la tuqbalu sholatuhu ka'abidi wasanin, tidak diterima sholatnya seperti para penyembah berhala, juga enggak diterima sholatnya. Ini makna yang kedua. Jadi orang yang kecanduan khamr seperti penyembah berhala, artinya sholatnya peminum khamr seperti sholatnya penyembah berhala. Artinya sama-sama tidak diterima. Kenapa? Ayatnya jelas, wala taqrabu sholata wa antum sukara. Kamu jangan sholat di mana kamu mabuk. Hadisnya gak diterima 40 hari. Berarti sama, artinya sama-sama gak diterima. Itu tentang pensarahan makna dari ka'abidi wasanin, seperti penyembah berhala. Demikian hadis yang sangat jelas, gamblang kepada kita semuanya tentang resiko peminum khamr. Semoga Allah jadikan kita paham, betul-betul ada rasa benci kepada khamr apapun bentuknya, sehingga kita bisa meninggalkannya tobat yang nasuha, sehingga sebelum mati sudah bersih, akhirnya sholat kita diterima, akidah yang benar pun juga akan diterima, sehingga nanti akan benar di sisi Allah. Sementara keharaman khamr itu karena merusak akal, bila akal sudah rusak nanti akan merembet berbagai macam kerusakan yang lain. Semoga Allah memberikan ilmu yang berkah untuk kita semuanya. Ada pertanyaan, silakan.
Sebenarnya tidak ada, kita cukupkan. Doakan saudara kita yang mati karena minum khamar boleh apa? Mendoakan saudari kita yang mati karena minum khamar boleh atau tidak? Bila dia tidak menghalalkan, jane iki yo haram, tapi aku kendablek. Pamannya begitu. Berarti kalau begitu dia belum seperti musyrik, tetapi orang Islam sing dosa besar. Maka seperti itu boleh untuk disolati, tetapi yang nyolati bukan imamnya, yang nyolati bukan ahli ilmunya, yang nyolati bukan ustadznya. Tapi siapa yang nyolati? Masyarakat umum. Untuk apa? Peringatan. Contoh orang mati karena bunuh diri, Nabi mengatakan sholatono dia, tapi nggak mau nyolati. Sallu ala sahibikum, dulurmu sholatono. Itu boleh disolati, tetapi oleh masyarakat umum, bukan tokohnya. Apalagi demikian yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh, ini ada soal yang masih tersisa. Apa boleh seorang berhenti dari suatu dosa dengan cara berproses? Ya memang harus berproses. Bila bisa berhenti langsung dan itu berpotensi, bisa. Misalnya semula nyolong, sekarang tidak nyolong belas, itu bisa berhenti total. Tapi nek khamr tidak bisa. Khamr tidak bisa. Yang bisa berhenti total seketika harus, karena kita tidak tahu kapan mati. Allah menyebutkan wa yatubuna min qarib, waktu yang dekat segera. Kemudian kepada orang yang minum khamr, karena itu berproses, akhirnya di dalam proses kemudian mati gimana? Insya Allah matinya mati proses. Seperti pembunuh 100 nyawa, untuk bertobat jadi orang baik itu berproses karena harus hijrah. Ternyata masih jalan, belum ada bentuk drastis dari ketaannya, cek jalan tok. Tapi itu proses, sudah mulai, sudah proses, niat berangkat, proses, itu sudah dibawa malaikat rahmat. Itu begitu. Makanya siapa yang melakukan dan itu memang bisa berhenti total segera. Riba bisa berhenti total, mencuri bisa berhenti total. Tapi nek khamr tidak bisa. Khamr itu bisa 40 hari nanti baru bisa total. Kemudian bagaimana sedang proses mati? Ya Allah nanti dinilai sedang berjalan di dalam jalan kebaikan. Tentunya nanti nilainya ya berbeda dengan orang yang sudah betul-betul bersih. Apakah sholat tobat itu ada? Ada, silahkan. Siapa yang salah wudu, sholato, memperbanyak istighfar, itu namanya sholat tobat. Kapan? Sak wayah-wayah, sewaktu-waktu. Apa bisa atau apa ada disyariatkan? Bolehkah? Apa bisa ada disyariatkan? Bolehkah dijelaskan secara ringkas seperti kapan? Ya tadi sudah. Bagaimana tata caranya di waktu, apakah ada bacaan? Tidak ada. Wudu, sholat, kapan saja. Nanti diniati double boleh. Wudu, sholat, sholatku sholat sesudah wudu. Berbarengan di masjid saya niati tahiyatul masjid. Berbarengan saya salah sekarang saya tobat, diniati tobat. 2 rakaat, berapa niat itu? Bisa double niat boleh. Sholat sesudah wudu, sholat tahiyatul masjid. Waktunya duha ya diniati duha. Pengen tobat ya diniati tobat, itu boleh. Enggak ada tata cara khusus. Enggak ada tata cara khusus. 2 rakaat sebagaimana wajarnya. Allah.
Demikian kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.